Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada masa Raja Balaputradewa, menyimpan banyak misteri dan kejayaan yang tak terlupakan dalam sejarah. Meskipun masih banyak yang tidak diketahui tentang para raja yang memerintah, prasasti-prasasti peninggalan mereka memberikan kita wawasan yang menarik tentang masa lalu yang luar biasa. Pada masa abad ke-7 dan ke-8, Sriwijaya sedang dalam tahap pertumbuhan yang pesat, dan prasasti-prasasti dari periode ini cenderung berfokus pada penaklukan dan perluasan wilayah. Selain raja, anak-anak raja juga sering diberi tanggung jawab di berbagai daerah. Namun, ada ancaman yang ditujukan kepada keluarga raja, terutama anak-anaknya yang berada di luar pengawasan langsung. Ini mungkin dianggap wajar pada masa di mana perdagangan memainkan peran penting, dan penguasa daerah memiliki tanggung jawab mengawasi jalur perdagangan dan pelabuhan. Raja Balaputradewa adalah salah satu puncak kejayaan Sriwijaya. Kerajaan ini menguasai jalur perdagangan vital melalui Selat Malaka, Selat Sunda, dan Semenanjung Malaya, membuatnya menjadi kerajaan nasional pertama dengan wilayah kekuasaan yang sangat luas. Untuk menjaga stabilitasnya, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat untuk mengatasi gangguan di jalur pelayaran. Sriwijaya juga menjalin hubungan luar negeri yang kuat dengan India, China, dan bangsa-bangsa lainnya. Hubungan erat dengan Istana Kaisar China adalah salah satu aspek penting dalam sejarahnya. Bahkan, terdapat catatan bahwa Raja Sriwijaya pada abad ke-11 memperbaiki sebuah kuil di Kanton. Karya-karya Ising yang ditulis di Sumatera pada abad ke-7 juga menggambarkan Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha yang terkenal. Semua pertumbuhan ini hanya mungkin terjadi karena Sriwijaya bersikap terbuka terhadap hubungan luar negeri yang aktif. Hal ini terlihat pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, yang menjalin hubungan erat dengan kerajaan Benggala di India yang saat itu dipimpin oleh Raja Dewapala Dewa. Raja Balaputradewa bahkan memerintahkan pembangunan asrama bagi para pelajar dan siswa yang belajar di Nalanda, menunjukkan komitmen mereka untuk pendidikan dan kerjasama lintas negara. Sriwijaya, dengan segala kejayaannya dan koneksi luar negerinya, adalah cerminan dari betapa berlimpahnya budaya dan sejarah Indonesia kuno. Meskipun masih ada banyak misteri yang belum terungkap, jejak-jejaknya yang mengagumkan tetap terpatri dalam sejarah yang kaya dan menarik. Ketika berbicara tentang Sriwijaya, seringkali kita mendengar istilah kerajaan, tetapi ada perdebatan tentang apakah sebenarnya Sriwijaya harus disebut sebagai kerajaan atau kedatuan. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita gali lebih dalam ke dalam sejarah Sriwijaya yang menarik ini. Sriwijaya, yang terletak di tepi Sungai Musi, Palembang, Sumatera Selatan, dikenal sebagai salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah Indonesia. Kedatuan Sriwijaya pertama kali didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jayanasa pada abad ke-7, sebuah peristiwa yang tercatat dalam prasasti Kedukan Bukit yang berumur 605 Saka atau 683 Masehi. Prasasti ini juga dianggap sebagai prasasti tertua yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno. Dalam prasasti Kedukan Bukit, kita mengetahui bahwa Dapunta Hyang berasal dari Minangkabau dan melakukan perjalanan suci menuju Jambi dan Palembang. Perjalanan suci ini melibatkan ribuan tentara dan prajurit yang berjalan kaki, menunjukkan betapa pentingnya peristiwa ini dalam sejarah kedatuan. Keberadaan dan kebesaran Sriwijaya juga terekam dalam catatan seorang biksu dari China bernama Ising, yang singgah di Sriwijaya pada tahun 671. Ising mencatat bahwa Sriwijaya adalah kerajaan besar yang menguasai Selat Malaka dan Selat Sunda. Namun, beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa Sriwijaya seharusnya disebut sebagai kedatuan, bukan kerajaan, karena sistem pemerintahan yang diterapkan adalah monarki kedatuan. Sriwijaya dipimpin oleh seorang datu, dengan gelar tertinggi Datu Maharaja. Wilayah Sriwijaya dibagi menjadi mandala, masing-masing dipimpin oleh seorang Datu Mandala yang kedudukannya lebih rendah dari Datu Maharaja. Sistem monarki kedatuan ini juga melibatkan berbagai pejabat pemerintahan seperti Raja Muda, Menteri Agama, Panglima Perang, dan pengurus buruh. Georges Coedes, sejarawan asal Perancis, memiliki pandangan yang menarik. Menurutnya, Sriwijaya disebut kedatuan karena peran sentralnya dalam ilmu dan ajaran agama Buddha. Coedes berpendapat bahwa kedatuan adalah tempat di mana orang-orang datang untuk mempelajari agama Buddha. Dalam pandangannya, Sriwijaya lebih pantas disebut sebagai kedatuan daripada kerajaan. Pendapat Coedes mencerminkan peran penting Sriwijaya sebagai pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada masanya. Dengan begitu, Sriwijaya tetap menjadi salah satu elemen yang memikat dalam sejarah yang kaya dan unik.
terlepas dari apakah kita menyebutnya sebagai kerajaan atau kedatuan. Dengan pusat pemerintahannya yang berada di tepi Sungai Musi dekat kota Palembang, Sumatera Selatan, Sriwijaya menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di kawasan tersebut. Ini adalah cerita tentang kehidupan ekonomi yang berkembang pesat di Sriwijaya. Kunci sukses ekonomi Sriwijaya adalah lokasinya yang strategis. Terletak di tepi Sungai Musi yang dekat dengan Selat Malaka, Sriwijaya berada di jalur utama perdagangan dan pelayaran internasional pada masa itu. Selat Malaka menjadi pusat aktivitas perdagangan antara India dan China, dan pelabuhan Sriwijaya menjadi tempat wajib bagi kapal-kapal asing untuk mengisi persediaan air dan makanan, bahkan melakukan aktivitas perdagangan. Para pedagang asing ini membawa berbagai barang berharga seperti porselen, tembikar, kain katun, dan sutra, dan mereka menukarkannya dengan barang dagangan penduduk Sriwijaya. Barang-barang dagangan Sriwijaya yang sangat bernilai termasuk emas, perak, gading gajah, penyu, kemenyan, kapulaga, kapur barus, pinang, kayu gaharu, cendana, lada, dan damar. Seiring berjalannya waktu, Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Selat Malaka, membuatnya menjadi pemimpin dan pemain kunci dalam perdagangan internasional. Untuk melindungi kepentingan dagangnya, Sriwijaya bahkan memberi upeti kepada China agar tidak menjalin perjanjian dagang dengan negara-negara saingan Sriwijaya. Selain itu, Sriwijaya menjalin hubungan dagang dengan banyak negara seperti India, Burma, Kamboja, Filipina, Persia, dan Arab, menjadikan mereka pemegang monopoli perdagangan di Asia Tenggara. Kapal-kapal dagang asing yang datang ke pelabuhan Sriwijaya digunakan untuk menghasilkan keuntungan tambahan bagi kerajaan ini. Selain dari perdagangan, Sriwijaya juga menerapkan pajak dan mengendalikan dengan ketat jalur-jalur utama pelayaran dan perdagangan. Ini dimungkinkan karena Sriwijaya memiliki armada laut yang kuat, yang memastikan keamanan kapal dagang dan mendorong lebih banyak pedagang untuk singgah di wilayah mereka. Angkatan Laut Sriwijaya ditempatkan di pangkalan-pangkalan strategis dengan tugas menjaga kapal dagang, memungut cukai, dan memastikan ketertiban di wilayah kedaulatan mereka. Semua upaya ini telah membantu Sriwijaya mencapai kesuksesan besar dalam kehidupan ekonominya dan menjadikannya salah satu kekuatan maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Sriwijaya telah mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-8 hingga awal abad ke-12 Masehi. Salah satu kunci kesuksesannya adalah kekuatan armada laut Sriwijaya, yang menjadi salah satu kekuatan maritim yang sangat berpengaruh di kawasan Asia Tenggara. Berikut ini bagaimana armada laut Sriwijaya memainkan peran penting dalam perdagangan dan navigasi pada masa itu. Armada perang yang kuat, Sriwijaya memiliki armada kapal perang yang kuat dan canggih. Kapal-kapal ini tidak hanya digunakan untuk melindungi wilayahnya dari ancaman luar, tetapi juga untuk melancarkan serangan ke wilayah musuh. Armada perang Sriwijaya terdiri dari berbagai jenis kapal, seperti lancang, jong, dan kora-kora. Mereka memiliki kapal perang berperisai dan berlapis baja yang mampu menghadapi ancaman di laut. Kemahiran navigasi tinggi, nelayan dan pelaut Sriwijaya memiliki kemahiran navigasi yang tinggi. Mereka menguasai rute perdagangan di Asia Tenggara, memungkinkan Sriwijaya untuk menjadi pusat perdagangan yang penting. Beberapa kemahiran navigasi yang dimiliki armada Sriwijaya termasuk pengetahuan astronomi. Para pelaut Sriwijaya memahami astronomi, terutama bintang-bintang dan konstelasi. Mereka menggunakan posisi bintang di langit sebagai panduan mereka untuk menavigasi lautan. Penggunaan kompas, armada Sriwijaya telah menggunakan kompas sebagai alat bantu navigasi. Kompas membantu mereka menentukan arah utara dan memandu perjalanan mereka. Pemahaman tentang arus laut dan pola angin, pelaut Sriwijaya memahami arus laut dan pola angin di wilayah Asia Tenggara. Mereka tahu bagaimana memanfaatkan arus dan angin yang menguntungkan untuk mempercepat perjalanan atau menghindari daerah berbahaya. Penggunaan alat navigasi tradisional, selain kompas, armada Sriwijaya juga mengandalkan alat navigasi tradisional seperti peta laut, pemandu bintang, dan alat pengukur jarak dan kedalaman. Pemahaman tentang geografi, navigasi mereka didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang geografi wilayah maritim yang mereka kuasai. Mereka mengetahui lokasi pulau-pulau, batas wilayah, dan jalur-jalur pelayaran strategis. Pengalaman dan warisan lisan, pengetahuan navigasi dan pengalaman dalam berlayar diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan dan praktik-praktik yang diwariskan. Semua kemahiran navigasi ini memungkinkan armada Sriwijaya untuk melakukan ekspedisi perdagangan, menjelajahi wilayah-wilayah baru,
serta membangun kekuasaan maritim yang luas dan berpengaruh di Asia Tenggara. Armada Laut Sriwijaya tidak hanya melindungi wilayahnya tetapi juga menjadi tulang punggung perdagangan dan kekuasaan maritim yang membuat Sriwijaya menjadi salah satu kerajaan maritim terbesar dalam sejarah. Abad ke-11 menyaksikan awal dari kemunduran dan akhirnya runtuhnya Sriwijaya pada abad ke-12. Berbagai faktor menjadi penyebab keruntuhan Sriwijaya, yang memunculkan babak gelap dalam sejarahnya. Kepemimpinan yang goyah setelah kematian Raja Balaputradewa pada tahun 835 Masehi, Sriwijaya kehilangan pemimpin yang bijaksana dan adil. Kepemimpinan yang buruk mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap raja. Akibatnya, pemberontakan pun mulai bermunculan, menggoyahkan stabilitas kerajaan. Serangan dinasti Chola, salah satu faktor krusial dalam keruntuhan Sriwijaya adalah serangan yang dilancarkan oleh dinasti Chola di bawah pimpinan Raja Rajendra Chola II. Serangan ini terjadi dua kali, pada tahun 1017 dan 1025. Dampak serangan ini sangat merugikan Sriwijaya, bahkan wilayah kekuasaannya pun berhasil direbut oleh dinasti Chola. Serangan ini dipicu oleh kebijakan Sriwijaya yang memberlakukan pajak tinggi pada kapal-kapal pedagang yang berlabuh di Selat Malaka. Pajak yang berat ini menjadi salah satu penyebab ketegangan yang akhirnya memicu serangan dari dinasti Chola. Kombinasi dari kepemimpinan yang lemah dan serangan tak terduga dari dinasti Chola menyebabkan keruntuhan Sriwijaya. Kerajaan maritim yang pernah agung ini harus menyerahkan kejayaannya kepada arus sejarah yang tak terhindarkan, mengakhiri era kegemilangannya.